Terpesona, aku terpesona memandang wajahmu yang manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi mengenai entrepreneur. Jadi, di sini saya selaku pengusaha layangan sowangan atau layangan gapangan akan menjelaskan kepada kalian bagaimana sih menjadi seorang pengusaha layangan gapangan. Secara garis besar, layangan gapangan ini digolongkan sebagai layangan hias dengan ciri-ciri ukurannya yang sangat besar. Biasanya berkisar 1 meter hingga 4 meter. Wow, besar sekali ya. Gak kebayang tuh gimana menaikkannya di udara. Hahaha. Jadi gak kaget sih kalau layangan gapangan ini asyik dimainkan rame-rame bareng teman-teman. Ya mungkin takut ke bawah naik ke atas juga sih kalau dimainkan sendiri. Hahaha. Oke. Jadi simak baik-baik ya materi yang akan saya sampaikan. Semoga kalian juga terinspirasi dari saya. Hehehe. Perkenalkan, nama saya Yusfi Agung Firdaus. Saya dari Fakultas Usuluddin dan Filsafat Islam UIN Sunan Ampel, Surabaya. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Entrepreneurship yang saya beri judul Pebisnis Layangan Sowangan atau Layangan Gapangan. Ngomong-ngomong soal pebisnis nih, apa sih pebisnis itu? Jadi, menurut KBBI, pebisnis dapat diartikan sebagai orang yang komersial berusaha dalam dunia perdagangan. Pebisnis adalah orang-orang yang melakukan aktivitas kewirausahaan yang ditandai dengan pandai atau berbakat, yang dapat diartikan bahwasannya orang tersebut paham dalam menentukan bagaimana arus produksi dan mengatur produk tersebut agar berkembang juga dapat menghasilkan. Nah, sekarang adapun 8 alasan saya menjadi seorang pebisnis. Yang pertama, saya dapat menentukan sendiri lokasi di mana saya bekerja. Yang kedua, saya juga bisa menentukan jam kerja atau jam operasional bisnis tersebut. Yang ketiga, kita dapat berpenghasilan tiada batas. Tentu berbeda dengan pegawai atau karyawan pabrik yang gajinya sudah ditetapkan oleh atasan. Kemudian yang keempat, memiliki otoritas untuk menjadi seorang pemimpin atau bos. Yang kelima, bisa mengenal banyak orang, karena dalam berbisnis, mau tidak mau, Anda akan bersosialisasi dengan banyak orang dan berbagai macam orang. Kemudian yang keenam, Anda tentu akan bebas untuk mengembangkan ide-ide yang sangat cemerlang, ide-ide yang sangat kreatif. Kemudian yang ketujuh, karena Anda berpotensi untuk menjalankan usaha sendiri, bukan menjadi bawahan orang lain. Yang kedelapan, saya juga dapat membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Nah, gimana nih guys? Apakah Anda tertarik menjadi seorang pembisnis? Hehehe. Untuk slide selanjutnya ini, mungkin saya akan bercerita kepada kalian mengenai awal mula saya menjadi seorang pembisnis layangan sowangan.
Jadi saya berangkat dari sebuah keterampilan atau skill dan juga hobi saya yang bermain layangan. Pada suatu ketika, saya melihat sebuah postingan di media sosial Facebook. Ada seorang yang memposting sebuah layangan dengan bervarian macam dan harganya. Nah, dari situlah saya terinspirasi untuk memulai sebuah usaha membuat layangan ini. Di samping hal itu, saya melihat musim kemarau sudah dimulai. Bagi penghobi layangan, tentu hal itu sangat tepat karena pada musim kemarau, angin untuk mengudarakan layangan sangat stabil. Tentu berbeda ketika musim penghujan. Nah, maka dari ini, saya berpikir pasar penjualan layangan akan laku parah di musim ini. Kemudian, saya lanjut untuk memikirkan dan memperhitungkan sebuah modal untuk membeli bahan-bahan dalam pembuatan layangan. Mungkin berikut ini saya akan memberitahu bahan-bahan pembuatan layangan beserta modal yang diperlukan. Pertama adalah bambu. Pilihlah jenis bambu yang kita menyebutnya pring ori. Nah, karena bambu ini sangat lentur, tidak mudah patah. Harga bambu ini satu lonjor sepanjang 5-6 meter seharga 25.000 hingga 30.000. Ini dapat digunakan untuk membuat sekitar 15 layangan. Kemudian bahan selanjutnya adalah plastik atau kantung plastik yang dapat dengan mudah kita beli di toko-toko terdekat dengan harga yang cukup murah, sekitar 3.000 per meter lah. Ini tergantung kebutuhan seberapa besar layangan yang Anda buat. Kemudian yang keempat, siapkan lem. Nah, untuk lem, kita pilih lem kastol atau lem Raja Wali yang tentu kita dapat membelinya di toko-toko terdekat seharga 10.000 saja. Jadi, kira-kira segitulah modal yang dibutuhkan untuk pembuatan layangan. Kemudian, yang harus saya lakukan adalah survei harga pasar. Saya mensurvei dari berbagai postingan di media sosial, terutama Facebook. Yang saya amati, harga pasaran layangan tentu bervariasi dan tergantung ukuran layangan. Semakin besar ukuran dan semakin rumit pembuatannya, maka harga semakin mahal. Hasil pengamatan harga pasar layangan sawangan di media sosial Facebook antara lain. Layangan ukuran 1 meter diposting rata-rata dengan harga 50-60 ribu. Layangan ukuran 1,5 meter rata-rata seharga 80-100 ribu. Layangan ukuran 2 meter sekitar harga 150-180 ribu. Nah, kalau layangan ukuran 2 meter ke atas diposting dengan harga 250 hingga 300 ribu. Wow, mahal banget. Harga di atas bisa saja naik, tergantung seberapa rumit pembuatannya. Setelah saya memikirkan modal dan juga harga pasar penjualan layangan, kemudian saya langsung bergegas untuk memulai usaha dan memulai membeli bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat layangan. Lalu, jika dilihat dari seberapa besar modal dan juga harga pasaran layangan, tentu tidak fair. Nah, saya akan menjelaskan. Sebenarnya, harga pasaran itu tidak dilihat dari seberapa mahal harga yang diperlukan untuk pembuatan layangan. Akan tetapi,
Yang dibeli bukan bahan-bahannya, tetapi skill yang dimiliki oleh seorang pembuatnya tadi. Jadi, skill itu lebih mahal karena tidak semua orang memiliki skill. Meskipun seseorang itu memiliki bahan-bahan yang diperlukan, akan tetapi jika seseorang itu tadi tidak memiliki skill untuk pembuatan layangan, tentu tidak akan jadi dan tidak akan bisa terbang. Nah, disitulah nilai kelebihan dari seorang yang memiliki skill. Besar pasar dan pangkal pasar. Besar pasar dan pangkal pasar di sini diartikan seberapa banyaknya pelanggan yang bertransaksi dengan kita dari suatu usaha yang kita jalankan saat ini. Dari bisnis usaha pembuatan layangan sewangan atau layangan gapangan ini adalah sekitar 5 sampai 10 orang yang bisa didapatkan per minggunya. Akan tetapi, semua tergantung pesanan dari pelanggan, yang terkadang sehari bisa mendapat 4 pesanan sekaligus. Akan tetapi, bagi saya, wajarlah setiap orang yang memiliki usaha, terkadang pembelinya itu naik, terkadang itu turun, dan terkadang stabil. Ya, itu memang wajar lah ya bagi seseorang yang memiliki usaha. Kemudian adalah analisa SWOT. Dalam memulai sebuah usaha, kita harus terlebih dahulu mempelajari dan juga menyelidiki apa saja faktor eksternal. Tentu hal ini bisa dilakukan dengan menganalisa menggunakan analisa SWOT seperti berikut ini. Strengths atau kekuatan. Strengths ini bisa saya artikan sebagai seberapa berkualitas produkmu sehingga membedakan dari produk yang lain. Nah, jadi mungkin seperti nilai yang terkandung dari produkmu itu tadi. Mungkin bisa dilihat dari harga yang sangat terjangkau atau barangnya yang lebih berkualitas, lebih baik, lebih bagus dari produk yang lain. Nah, mungkin itu yang menjadi kekuatan dari sebuah produk yang kamu miliki. Dan itu memang kamu harus punya. Kemudian weaknesses, kelemahan. Nah, kemungkinan akan terjadi ketika kita sedang berbisnis atau sedang memiliki usaha. Seperti halnya mengalami penurunan dalam segi pelanggan. Nah, disitulah pasti dalam suatu produk kita memiliki sebuah kelemahan. Nah, disitulah kita harus segera mengintrospeksi, mencari apa yang menjadi penyebab dari kegagalan atau pengurangan dari sebuah hasil atau laba yang kita terima dari sebelumnya. Nah, maka kita harus segera memperbaikinya, mencari tahu mana yang menjadi kerusakan atau menjadi kelemahan dari sebuah produk kita. Lalu kita harus segera memperbaikinya. Selanjutnya adalah opportunity, peluang. Opportunity di sini diartikan sebagai peluang atau ide bisnis apa yang akan kita jalankan. Seperti halnya melihat lingkungan kita. Jadi kita harus mensurvei lapangan dan melihat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat atau kemana arah sasaran produk kita yang akan kita distribusikan. Jika sudah jelas arah pemasarannya, maka kita boleh untuk memulai bisnis atau usaha. Selanjutnya adalah threats, ancaman. Jadi threat di sini saya mengartikan sebagai
pesaing dari produk kita, maka sudah pasti ada sebuah tantangan untuk kita dalam berbisnis. Maka dari itu kita harus percaya bahwasanya produk kita adalah produk yang terbaik, yang berbeda dari produk yang lain. Jadi ketika kita menghadapi sebuah ancaman dari luar sana, diri kita tidak akan mudah goyah, karena kita harus menanamkan terlebih dahulu bahwasanya produk kita lah yang terbaik daripada produk mereka. Selanjutnya adalah cara saya memasarkan produk. Sebagai produsen, saya memasarkan produk ini di berbagai kalangan, terutama di daerah kampung saya yang masih banyak menyukai hobi layangan. Saya juga mengenalkan produk ini di media sosial seperti halnya di Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya. Tidak lupa saya memberikan sebuah testimoni atau kepuasan pelanggan terhadap produk saya. Seseorang akan mudah mengenal produk saya dan mereka akan tertarik. Akan tetapi, pemasaran paling cepat jika kita sudah mempunyai pelanggan tetap, dan jika pelanggan tersebut puas dengan produk kita, bisa jadi mereka juga akan mengajak kerabat atau teman-temannya untuk membeli produk kita. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.